Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat kembali beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengikuti ibadah online ini, kami akan menyampaikan beberapa panduan dalam mengikuti ibadah online ini. Yang pertama, persiapkan tempat kebaktian. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah bersama keluarga. Yang kedua, persiapkan sarana prasarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan persiapan elektronik seperti handphone, laptop, atau TV untuk mengikuti ibadah online tersebut. Dan persiapkanlah Alkitab untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah tersebut. Yang ketiga, persiapkan diri. Walaupun diadakan di rumah, sadarilah bahwa kita bersama-sama sedang menghadap Allah, sebagaimana layaknya ketika kita beribadah di gereja. Kita dapat berdiri pada saat menerima doa berkat. Mari kita ikuti kebaktian dari awal hingga akhir secara penuh. Demikian panduan sederhana ini kami sampaikan. Selamat beribadah. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan pagi yang indah ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Tuhan. Mari kita pakai waktu yang ada ini untuk memuliakan nama Tuhan. Karena tiada yang seperti Dia. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab
terpujilah namamu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi Tuhan. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu, atas penjagaan-Mu, atas lawatan-Mu, atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan sehingga pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari Tuhan, ampuni segala kesalahan dosa kami. Suci kuduskan layakkan kami Tuhan untuk memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji-muji Engkau. Mari Tuhan keurapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Baik kami pemain musik, hamba-Mu yang pimpin pujian, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan keurapi dengan urapan yang sama, yaitu urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi dan saudara-saudara kami yang di rumah, yang juga bersama-sama dengan kami Tuhan beribadah. Mari kiranya juga Engkau mengurapi mereka semua. Dan biarlah mereka juga boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, walaupun keadaan sulit, tetapi Tuhan masih tetap memelihara kita. Amin. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tak akan terlelah. Dia takkan terlelah. Dia takkan terlena. Dia menjaga umatnya
penolong kita, Tuhan penjaga kita. Amin. Puji nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Seluruh kehidupan kami hanya terletak di dalam perkataan-Mu. Itulah keyakinan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Amin. Haleluya. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Mari Bapak Gembala kami persilakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, bahwa kami Tuhan izinkan beribadah secara online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di hari yang indah ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Hamba-Mu mohon untuk pengurapan yang daripada Tuhan. Demikian juga sidang jemaat yang ada di tempat masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Berikan hikmat pengertian yang daripada Tuhan. Sehingga boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu. Roh kebodohan, roh kurang percaya, roh kebimbangan. Roh keras hati kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari kehidupan kami dan tidak kembali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meneruskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sudah cukup lama kita masih tetap mengadakan ibadah secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita, maka kami akan segera membuka Alkitab kita. Firman Allah pagi hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-17, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, betul. Saya akan bacakan, saudara siapkan gadget saudara, Alkitab saudara di rumah. Ya. Judulnya adalah Elia dan janda di Sarfat. Ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau bawa bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kisah ini sering kita baca. Tetapi mari di hari yang dikatakan cukup sulit di hari-hari ini, mari kita diingatkan kembali akan firman Tuhan ini. Bagaimana Allah bertanggung jawab
bagaimana Allah menepati janjinya bagi orang-orang yang percaya kepadanya dan sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Dari apa yang kita baca tadi, kita melihat bahwa pertama Tuhan memelihara hambanya. Setelah Elia tinggal di Sungai Kerit dan airnya kering, maka dia harus memelihara hambanya, utusannya. Tetapi juga ada hal yang lain di sini, bahwa kebutuhan dan kesusahan seorang janda miskin ini tidak diabaikan oleh Tuhan. Ia mengutus Elia untuk memperkuat imannya dan memberikan berkat-berkat jasmani. Di saat dirinya sudah hampir putus asa. Dari mana kita tahu bahwa dia putus asa? Ketika dia mengatakan, kami akan memasaknya, kami akan memakannya, dan sesudah itu mati. Itu perkataan putus asa. Iya. Melihat keadaan itu, Allah tidak tinggal diam. Maka dia utus hambanya. Hambanya ini juga perlu mendapatkan pemeliharaan. Karena Sungai Kerit sudah kering. Di mana tadinya Elia dipelihara Tuhan melalui burung gagak yang setiap pagi dan sore mengirim daging dan roti dan minum dari air Sungai Kerit. Lalu sesudah kering, maka Tuhan pasti pelihara juga. Maka inilah yang terjadi, bahwa dia diutus untuk pergi ke Sarfat di dekat Sidon. Ya, sekarang Sidon itu masuk di Libanon, ya, bukan di Israel, masuk di daerah Libanon. Ya. Sesudah sampai di pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda mengumpulkan kayu api. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, ternyata janda yang dikatakan oleh Tuhan yang akan mengasih makan dia itu bukan orang kaya. Ya, kalau kita beberapa waktu yang lalu membicarakan mengenai janda Sunem, ya, yang setiap kali Elisa lewat diberikan makan dan diberikan tinggal, bahkan dibikinkan kamar di loteng atas. Tetapi ternyata ini janda yang miskin. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, ini saya mengingatkan hamba-hamba Tuhan ini yang muda ini, ya, datang suatu tempat, ya. Tadi sudah dinyanyikan, mataku melayang ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku. Begitu melihat orang miskin-miskin semua, bisa-bisa ya itu kendor, ya, imannya kendor, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, saudara melihat mungkin, wah ini daerahnya kaya orangnya. Belum tentu orang kaya digerakkan untuk memelihara. Amin. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya, kita melihat ini hal yang luar biasa. Ya, ketika dia datang di pintu gerbang kota Sarfat, dilihatnya seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ya, sedang mengumpulkan kayu api. Banyak kali yang saya katakan ini, ya, orang kadang-kadang kecewa melihat keadaan. Tetapi firman Allah mengatakan, ya, Paulus mengajar kita, aku percaya bukan karena aku melihat, aku percaya karena aku beriman. Ya. Di sini kita melihat bahwa Elia tidak menjadi kecewa dan dia tetap berharap. Dengan mengatakan, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ya, terus ya, lanjut ayatnya. Tampilkan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang beriman, ya, jangan pernah berhenti. Ya.
mengandalkan Tuhan, saudara dan saya. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Iya. Ayat 12, saudara. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ya. Puji Tuhan. Aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini loh. Ini yang dikatakan ucapan putus asa. Ya. Dan tugas Elia di sana adalah membawa pengharapan bagi janda ini. Tuhan memelihara Elia melalui janda ini. Dan juga memberikan pengharapan bagi janda dan anaknya ini. Amin saudara. Kita tetap ada pengharapan apapun yang terjadi. Maka pengharapan yang dari Tuhan itu akan memelihara saudara dan saya di dalam kesulitan. Hari-hari ini panjang, sudah lebih 7 bulan. Ya. Kita mendengar katanya turis Australia baru diizinkan keluar dari Australia untuk berwisata nanti di tahun 2022. Wah, lalu saudara, ini wah, ya. Terus bagaimana nanti? Kalau mata kita melayang ke gunung-gunung, ya, memandang itu ke tempat yang tinggi-tinggi, ya, karena Allah kita berada di tempat yang maha tinggi. Kalau lihat ke bawah, ya, sering saya katakan, itu zaman dulu saya sekolah dulu di Jawa ada orang mencari puntung rokok, tidak ada puntung rokok tuh lihatnya ke atas tidak ada, ya, berkatnya hanya puntung rokok, ya. Tetapi aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Jujur, wanita itu menjawab, aku tidak ada yang bisa diharapkan. Sepertinya kan begitu. Aku tidak memiliki roti kan begitu. Tetapi Pak, mari kita lihat saudara. Hidup sebagai orang yang percaya memang harus jujur. Ya. Ketika dalam kisah yang beberapa waktu lalu kita baca, janda seorang nabi yang ditinggali utang oleh suaminya. Dan suaminya meninggal itu dikatakan, apa yang ada padamu? Elisa katakan, ya. Tidak ada padaku, tidak ada apa-apa. Hanya minyak dalam buli-buli. Jujur kita. Jangan kita tidak punya mengaku punya. Ya. Kita betul-betul di hadapan Tuhan itu jujur. Kita tidak ada sesuatu yang pantas dibanggakan. Ya. Di hadapan Tuhan kita harus berlaku jujur dan apa adanya. Kita harus jujur dan tidak perlu mengada-ada. Karena Tuhan kita adalah Allah yang maha tahu, maha bisa, ya. Maha tahu, maha bisa, maha kuasa. Jadi kita mesti jujur. Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Bagaimana caranya Tuhan? Tuhan yang punya cara nanti. Ya, puji Tuhan. Dia tidak memiliki sesuatu, hanya segenggam tepung. Ya. Setelah mengolah, nanti dia akan makan sama anaknya dan setelah itu dikatakan aku akan mati. Ini perkataan putus asa. Nah, ini yang akan ditiadakan oleh Tuhan. Melalui kehadiran Elia ke Sarfat. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Jangan putus asa. Kita masih punya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu atau putus asa. Di dalam Tuhan selalu ada jalan kemenangan. Amin. Ya, kita tidak hanya harus berpangku tangan, tidak.
kita mengerjakan apa yang bisa kita lakukan. Tetapi selanjutnya Tuhan yang punya acara. Ya. Ayat 12. Apa yang dikatakan oleh Elia? Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, ini di sini ya, saya menafsirkan. Ya. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti. Ini kan pas-pasan ini. Ya. Tuhan mengingatkan. Tuhan harus didahulukan. Ya. Kalau saudara ini mengajarkan kepada orang percaya untuk menghargai, menghormati hamba Tuhan. Saudara syukuran. Ya, gembalanya jangan dikasih sisa-sisa dong. Ya toh. Kalau mau ngasih ya kasih dulu gitu loh ya toh. Bukan sisanya yang dikasih. Ya. Keliru. Ini diajar, ini menghargai hamba Tuhan ini. Ya. Buatlah sepotong roti bundar kecil pada apa nih? Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Kecil saja, memang tepungnya cuma sedikit. Ini mengajarkan kepada saudara dan saya. Kita menghargai hamba Tuhan. Ya. Jangan sisa-sisa yang dikasih. Dihormati itu hamba Tuhan. Ya, beri yang terbaik. Tidak perlu banyak kok itu. Sedikit bundar kecil, roti bundar kecil. Bawalah kepadaku. Dan kemudian baru kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan apa yang diperintahkan ini dikerjakan oleh janda Sarfat ini. Ya. Tepat seperti yang dikatakan itu, ya, dikatakan ya. Ayat yang ke-15, ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Luar biasa Bapak Ibu, ya. Ini iman kepada janda, janda Sarfat ini kepada Allah ini, saya katakan luar biasa. Dia rela menukarkan ya, yang nyata ya, dengan apa yang belum kelihatan. Betul kan? Ya. Dia menukarkan roti yang nyata yang mestinya untuk dia makan dengan anaknya saja belum tentu kenyang. Dengan sesuatu yang belum kelihatan. Kalau saudara membaca di Ibrani pasal 11 ayat 1. Ya, iman adalah segala sesuatu yang diyakini akan menjadi kenyataan. Walaupun belum kelihatan. Ini imannya luar biasa. Dia rela mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Elia. Dia menukarkan roti yang akan dimakan oleh anaknya dan dia. Lebih dulu. Yang sudah nyata-nyata di tangan. Dengan sesuatu yang belum kelihatan. Kan belum kelihatan. Yang dikatakan oleh Elia bahwa dia akan dipelihara oleh Tuhan itu belum kelihatan. Dia rela menukarkan. Banyak enggak kira-kira orang yang rela melakukan seperti itu? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Maka selalu diingatkan. Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya. Orang yang benar hidup karena iman percayanya. Orang yang benar hidup karena iman percayanya. Dan janda miskin ini rela menukarkan apa yang dia punya, yang nyata dengan sesuatu yang belum menjadi kenyataan. Janji yang dikatakan oleh Elia. Luar biasa. Demikianlah memang. Orang percaya harus memiliki iman yang seperti itu. Ya. Kalau kita tidak memiliki iman yang seperti itu, maka kita akan gagal memahami
karya Allah di dalam kehidupan kita. Terlebih di dalam masa yang sulit seperti ini. Jauhkan daripada berharap kepada manusia, andalkan Tuhan Allah kita. Bahwa Allah mampu memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tadi sudah kita nyanyikan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Jadi janda ini rela menukarkan sesuatu yang nyata menjadi sesuatu yang belum kelihatan. Ini yang dikatakan iman. Ya, puji Tuhan. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Ya, Paulus katakan seperti ini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, ya. Kalau kita meyakini apa yang dikatakan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan Paulus. Seperti yang dikatakan oleh Elia kepada janda tadi. Maka hidup kita di zaman-zaman yang sulit ini akan memiliki hidup yang betul-betul berarti. Ya, bahwa Tuhan itu memang ada, Tuhan itu memang hidup. Dan kita akan bisa bersaksi kepada orang lain. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Hebat, luar biasa. Orang dipakai Tuhan itu bukan untuk perkara-perkara yang besar. Bukan nanti spektakuler luar biasa baru kita bersaksi. Setiap saat, setiap hari kita mempunyai bahan kesaksian. Bagaimana Tuhan sudah memelihara umatnya. Ya. Ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan. Persembahan yang benar. Ya. Janda Sarfat itu memberikan dengan rela. Seperti yang saya katakan. Dia rela menukarkan apa yang dia punya dengan janji yang belum menjadi kenyataan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Menjadi kenyataan. Ya. Bahwa tepung di dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak di dalam buli-buli itu tidak berkurang. Sampai nanti datang musim hujan berikutnya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini kita mengalami kesulitan. Ya. Tadi saya bertemu dengan seorang saudara saya yang mengatakan. Kalau dulu kita mau berobat sakit di sini lari ke Malaysia, ke Penang, lari ke Singapura. Sekarang tidak bisa. Tidak bisa. Karena sana juga tidak menerima kita. Dengan adanya virus corona ini. Mau lari kemana saudara? Kita lari kepada Tuhan. Amin. Tuhan mampu melihara kita. Tuhan mampu membela kita dengan caranya yang luar biasa. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Kita mau mengandalkan siapa? Janji manusia ada batas kemampuannya. Tetapi janji Tuhan adalah janji yang tidak terbatas. Kita tidak bisa lari kemana-mana. Saudara kita mau lari ke kota A, ke kota B. Di sana juga keadaannya sama. Kurang lebih sama dengan sini. Ya. Apa seperti janda tadi? Ya, di pernyataannya tadi. Apa kita harus begitu? Habis saya makan saya dengan anak saya, habis itu mati. Tidak. Di dalam kesulitan kita, Tuhan mempunyai rencana yang indah. Yang harus saudara dan saya lakukan. Amin. Di dalam situasi yang sulit seperti ini, Tuhan memiliki rencana.
untuk Bapak, Ibu, Saudara bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang. Bahwa di dalam kekurangan, di dalam keterbatasan pun Tuhan mampu memelihara kita. Sehingga kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, tetap tenang di rumah. Lakukan apa yang harus kita kerjakan. Semua dan yang lain-lain Tuhan yang atur. Taati peraturan pemerintah. Jaga jarak. Tetap bersih. Ya, pakai masker keluar. Jangan ngawur. Maka bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Taati peraturan-peraturan pemerintah. Maka kita boleh melakukan. Dan menerima janji Tuhan yang ajaib itu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Mari pemain musik maju ke depan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa di surga, terima kasih. Hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan sanggup dan senantiasa memenuhi janjinya. Memelihara umat-umatnya yang sungguh takut kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruhkan firman itu di hati kami. Sehingga menjadi ingatan kami setiap saat. Sehingga kami senantiasa ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruhkan firman itu di hati sidang jemaat-Mu. Dan firman Allah menjadi rema bagi masing-masing pribadi. Tuhan sanggup memelihara umatnya. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah. Berkati anak-anak-Mu, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Berkati anak-anak-Mu dengan kesehatan yang prima dan baik Tuhan. Sehingga boleh mentaati aturan yang dianjurkan oleh pemerintah. Senantiasa menjaga kebersihan, menjaga jarak, memakai masker dan selanjutnya Tuhan. Supaya kami mendapatkan yang baik yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati juga Tuhan anak-anak-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini Tuhan. Rumah tangga, pekerjaan, mata pencaharian, kesehatan, iman, percaya. Terlebih iman percayanya kepada Tuhan. Di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Bagimu tiada perkara yang mustahil dan Kau senantiasa menilik kehidupan kami satu persatu dan setiap saat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Pimpinan kami Bapak Presiden Jokowi beserta Bapak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin dan jajaran pemerintahannya
Tuhan, baik itu sipil, militer, kepolisian, juga Tuhan badan legislatif, yudikatif Tuhan. Tuhan memberkati dengan hikmat yang daripada Tuhan. Berikan kepada pejabat-pejabat pemerintah dari daerah sampai di pusat rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Sehingga mereka melakukan apa yang benar Tuhan. Sehingga program pemerintah Jokowi Tuhan untuk memberantas corona dan membangkitkan, memulihkan ekonomi berhasil dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan bangsa kami. Haleluya, berkati Pulau Bali, lingkungan sekitar gereja kami, tetangga-tetangga kami Tuhan memberkati, jauhkan daripada penyebaran virus corona, klien kami, kelurahan kami, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Berkati Pulau Bali, karena kesejahteraan Pulau Bali adalah kesejahteraan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Istimewa anak-anak-Mu yang sekarang ini ada di sini dan mengharapkan berkat pemeliharaan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Allah pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini terimalah berkat limpah dari Allah Bapa. Dikasih anugerah kemurahan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus. Disertai persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang dua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah beribadah dan menikmati kemurahan Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Berikut kami akan menyampaikan beberapa nama jemaat yang berulang tahun dalam sepekan. Kami mengucapkan selamat berulang tahun dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.